Baik, selamat siang teman-teman semua. Ya, saya akan melanjutkan materi yang terakhir dari blog ini, yaitu tentang konsep berpikir kritis. Nah, sebenarnya berpikir kritis itu sudah kita praktekkan ya beberapa minggu terakhir ini dalam eh, teman-teman membuat asuhan keperawatan, belajar bagaimana mengkaji secara tepat untuk menegakkan diagnosa, belajar untuk memberikan alasan bagaimana, kenapa, dan kenapa, bagaimana dan kenapa diagnosa itu Anda tegakkan, lalu menganalisis prioritas masalah atau diagnosa keperawatan dan juga sampai menentukan luaran dan intervensi serta menganalisis hasil. Ya. Nah, pada materi kita siang hari ini saya akan jelaskan konsep-konsepnya dengan yang sehingga kita bisa membandingkan dengan apa yang sudah kita praktekkan 2 minggu ini, apa yang kurang, yang bisa kita tambahin lagi, kembangkan lagi ke depannya sebagai calon perawat profesional untuk bisa berpikir kritis. Ya, karena berpikir kritis ini sangat diperlukan untuk perawat ya dalam melakukan asuhan keperawatannya ya karena critical thinking atau berpikir kritis ini ditujukan pada situasi, rencana atau bahkan aturan-aturan yang terstandar dan mendahului dalam pembuatan keputusan. Kalau tadi pagi kita sudah belajar tentang pembuatan keputusan klinik dalam asuhan keperawatan, maka critical thinking ini fokus kepada eh, dasar pembuatan keputusan itu harus menggunakan standar yang ada, teori-teori yang ada, ilmu yang ada. Nah, ini kan tadi juga sudah saya singgung tentang apa namanya tanggung jawab kita sebagai perawat itu ya, di mana kita berhadapan dengan nyawa manusia. Keputusan yang salah yang Anda ambil sebagai perawat profesional tentu akan berakibat pada memburuknya kesehatan pasien. Dan sebaliknya, keputusan klinis yang tepat akan membuat pasien bisa semakin sehat. Nah, dasar dari pengambilan keputusan ini adalah critical thinking. Jadi, bisa juga disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah pengujian yang rasional terhadap ide-ide, asumsi, prinsip-prinsip argumen, simpulan-simpulan, keyakinan, dan aktivitas yang pada akhirnya mengarah pada pengambilan keputusan secara ilmiah. Ya, tentu dengan tetap apa ya istilahnya memberikan peluang adanya kreativitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Berpikir berpikir kritis adalah proses kognitif atau mental yang mencakup penilaian dan analisa rasional. Rasional itu berarti berbasis logika, berbasis ilmu terhadap semua informasi dan ide yang ada serta merumuskan kesimpulan dan keputusan. Itu definisi secara teorinya. Jadi secara prakteknya ya ketika teman-teman kemarin mengambil kesimpulan keputusan, oh saya memilih diagnosa nyeri akut dibandingkan nyeri kronis. Nah, di balik keputusan itu ada proses berpikir kritis ya, yang sudah kami ajarkan, yang sudah kami latihkan ke teman-teman bagaimana akhirnya teman-teman bisa memberikan suatu reason atau alasan kenapa diagnosa keperawatan itu atau diagnosa nyeri akut itu teman-teman pilih dibandingkan diagnosa saya nyeri kronis atau gangguan rasa nyaman. Alasan berpikir kritis di bidang keperawatan karena mengikuti jenjang pendidikan ya. Jadi Anda sebagai calon nurse yang kuliah S1 plus profesi itu tentu diharapkan kemampuan berpikir kritisnya lebih tinggi dari jenjang pendidikan yang di bawah. Selain teman-teman adalah mahasiswa, tentu berpikir kritisnya lebih diharapkan lebih tinggi dibandingkan ketika teman-teman masih menjadi siswa SMA. Itu juga ketika nanti di lapangan masih ada apa namanya keragaman pendidikan gitu ya, dari diploma 3 itu kan nurse. Ya tentu teman-teman sebagai nurse diharapkan bisa tadi lebih kritis lah dalam berpikir, lebih lebih analitis dalam pengambilan keputusan.
Itu sebabnya saya akan selalu dorong teman-teman untuk berlatih dan berlatih. Ya, ada 7 kasus yang sudah diberikan Bu Ririn gitu ya kepada teman-teman, ya latih dan latih. Karena berpikir kritis ini tidak bisa muncul dalam waktu yang tiba-tiba gitu ya, seperti Anda semedi di tempat tertentu lalu teman-teman dapat ilham atau wahyu atau apa gitu ya. Tidak, tapi berpikir kritis ini adalah suatu keterampilan yang memang harus diasah hari lepas hari ya, dalam setiap apa namanya kejadian dalam hidup kita pun kita juga bisa latih berpikir kritis itu sehingga apa ya namanya makin terasah. Kalau makin terasah, makin tajam itu kita makin mudah dalam melakukan critical thinking ini sehingga keputusan yang kita ambil pun secara klinis dalam asuhan keperawatan juga lebih tepat. Kemudian alasan lagi kenapa kita sebagai perawat harus berpikir kritis ya karena kita mengaku sebagai perawat yang profesional gitu kan, karena kita mengaku sebagai mitranya dokter gitu ya, kita mengaku sebagai bukan sebagai pembantunya dokter misalnya, ya berarti ya teman-teman harus menyeimbangkan diri dengan critical thinking dari teman-teman tenaga kesehatan yang lain ya, entah itu dokter, entah itu ahli gizi, entah itu farmasis atau apoteker ya, harus sama gitu ya. Jadi dengan memiliki critical thinking yang sama tadi, kita juga bisa menerapkan profesionalisme kita dalam memberikan asuhan keperawatan. Kemudian alasan yang ketiga adalah dengan berpikir kritis ini kita bisa memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis dalam memberi asuhan keperawatan. Tidak hanya memiliki tapi juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis kita. Karena dengan berpikir kritis ada hasil belajar yang baru. Ketika teman-teman mencoba untuk berpikir dalam pengambilan keputusan, di situ teman-teman belajar. Contohnya kemarin, ketika teman-teman memiliki diagnosa banding tentang nyeri akut, nyeri kronis, ataupun gangguan rasa nyaman, teman-teman bisa belajar, oh ternyata perbedaan nyeri akut, nyeri kronis, dan gangguan rasa nyaman itu seperti ini toh. Dan ketika teman-teman terus mengulang itu kan akhirnya lama-lama teman-teman ingat juga data apa yang harus diperlukan untuk memenuhi 80% gejala SDKI, baik itu pada nyeri akut, nyeri kronis, ataupun gangguan rasa nyaman. Sehingga secara keterampilan pun akan lebih cepat dalam mengkaji ketika mendapat pasien dengan mengeluh nyeri. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat adalah jaminan yang terbaik bagi perawat untuk berhasil dalam berbagai aktivitas. Seperti yang sudah saya singgung tadi, dari tahap pengkajian sampai evaluasi membutuhkan kemampuan berpikir kritis. Nah, ketika tugas dan tanggung jawab teman-teman sebagai perawat adalah menerapkan asuhan keperawatan, membantu pasien untuk lebih cepat sembuh, maka dengan menerapkan berpikir kritis di setiap tahapan asuhan keperawatan, teman-teman latih itu setiap hari, sehingga pengetahuannya meningkat, keterampilannya meningkat, maka tentu saja persentase keberhasilan dalam melakukan asuhan keperawatan juga semakin meningkat. Lalu proses berpikir kritis ini harus dilakukan sepanjang waktu ya, selama teman-teman masih hidup, selama teman-teman juga masih menjadi perawat atau apapun lah pekerjaan apapun nantinya gitu ya. Ketika teman-teman sudah lulus entah sebagai wirausaha atau apapun, teman-teman tetap harus melakukan berpikir itu kritis ini, menerapkan berpikir kritis ini dalam pengambilan keputusan. Karena tadi pentingnya berpikir kritis itu tadi keputusan yang kita ambil akan uh, berpeluang untuk lebih tepat dibandingkan ketika kita mengambil keputusan tanpa berpikir kritis, apalagi tanpa berpikir hanya mengandalkan perasaan atau emosi saja, maka ada konsekuensi yang lebih besar dibandingkan ketika kita mendasari keputusan kita dengan pola pikir yang kritis. Lalu berpikir kritis akan sejalan dengan keterlibatan kita dalam pengalaman baru dan menerapkan pengetahuan yang kita miliki. Jadi ini hubungan timbal balik kalau tadi saya sampaikan, ketika Anda berpikir kritis maka pengetahuan keterampilan Anda akan naik.
Pun sebaliknya, ketika pengetahuan dan keterampilan Anda semakin naik dengan adanya pengalaman-pengalaman, gitu ya, ketemu pasien semakin berulang, lebih lebih banyak ketemu pasien, itu pun juga akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Selama ya, selama kita tidak menjalani pekerjaan kita itu seperti robot gitu ya, yang otomatis gitu ya. Ya, jadi ya, yang penting bikin sesuatu ya sudah ya, tanpa ada proses berpikir di situ ya. Selama ada proses berpikir, maka itu akan terjadi hubungan timbal balik ya. Pengetahuan meningkat, keterampilan meningkat. Pun sebaliknya, ketika pengetahuan keterampilan meningkat berdasarkan pengalaman kita, maka kemampuan berpikir kritis kita juga akan semakin meningkat. Dengan berpikir kritis, kita juga akan lebih mampu untuk membentuk asumsi ide-ide baru dan membuat kesimpulan yang lebih valid. Ya, tadi sudah saya contohkan juga. Bahkan dengan apa namanya, kemampuan berpikir kritis yang sudah teman-teman latih, teman-teman nanti ketika masuk nurse ya, akan menguasai minimal 50% diagnosa keperawatan di SDKI. Jadi bukan hanya nyeri saja, kurang pengetahuan atau kecemasan yang general atau yang saya sebut Indonesia Raya saja, tapi dengan menerapkan proses atau langkah-langkah berpikir kritis yang nanti akan saya sampaikan, itu teman-teman akan semakin apa namanya, tertarik untuk belajar SDKI, SLKI, Psiki Anda setiap hari, sehingga pengetahuannya juga lebih banyak lagi tentang diagnosa, tentang luaran, tentang intervensi keperawatan. Berpikir kritis dalam keperawatan itu meliputi kebiasaan perawat dalam berpikir. Ya, artinya memang berpikir kritis ini harus menjadi kebiasaan kita sehari-hari ya. Tidak hanya saat nanti kita jadi perawat, tapi saat teman-teman sekarang jadi mahasiswa pun juga harus dibiasakan untuk berpikir kritis. Tidak hanya terima, tidak hanya mau disuapin saja lah istilahnya seperti itu, tapi juga harus menanyakan keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup teman-teman sebagai mahasiswa gitu ya. Itu harus terus, tadi saya sebutkan atau saya contohkan ya, selalu bertanya why atau dan how. Itu akan melatih teman-teman untuk berpikir kritis. Kemudian kepercayaan diri, karena untuk berpikir kritis teman-teman harus menumbuhkan kepercayaan diri terlebih dahulu. Jadi harus yakin dengan kemampuan kognitifnya sendiri. Dan sebenarnya tidak ada manusia yang pintar, tidak ada manusia yang bodoh, karena secara fisiologis, secara anatomi otak kita itu semuanya sama. Ya, tidak ada itu apa namanya, orang yang jenius kepalanya besar ya, semakin jenius kepalanya semakin besar, kan tidak ada. Ya, otak kita itu semuanya sama. Yang membedakan adalah apakah kita menggunakan otak itu setiap waktu sehingga semakin terasah kemampuan berpikir kritisnya. Kemudian dalam berpikir kritis juga ada peluang untuk menerapkan kreativitas. Kreativitas itu tentu di mana kita berpikir di apa namanya, outside of the box gitu ya, di luar kotak gitu ya. Tapi bukan berarti ketika kita berpikir outside of the box kita melanggar aturan, tidak. Jadi kreativitas itu tetap dalam dalam ranah peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, apalagi kan kita berhadapan dengan manusia, tentu ada standar-standar yang harus kita terapkan dalam memberikan asuhan atau tindakan keperawatan. Cuma dalam eksekusinya, dalam memberikan tindakan itu, mungkin ada celah, ada peluang untuk melakukan kreativitas, seperti yang tadi Pak saya contohkan tentang misalnya manajemen nyeri, non farmakologis gitu ya. Ya, ada aturan-aturan yang harus di ditaati gitu ya. Tetapi juga dalam aturan itu ada peluang untuk memodifikasi tindakan-tindakan atau terapi non farmakologis yang kita bisa berikan ke pasien. Ada fleksibilitas
juga sama tadi juga tadi pagi sudah saya contohkan terkait dengan kalau diffuser tidak ada, maka apa yang bisa kita gunakan supaya aromaterapi itu tetap bisa dihirup oleh pasien. Kemudian berpikir kritis juga harus diterapkan dalam pemeriksaan penyebab. Itu sebabnya kemarin saya sampaikan bahwa pengkajian itu bukan hanya sekedar mengumpulkan data, ya kan? Karena kalau pengkajian hanya sekedar mengumpulkan data, Anda akan menjadi robot, Anda akan menjadi manusia yang terotomatisasi, gitu ya, tanpa berpikir. Tetapi ketika teman-teman memiliki prinsip bahwa melakukan pengkajian itu adalah untuk menegakkan diagnosa, maka teman-teman berpikir, nah, dalam pengkajian data apa yang perlu saya kaji lagi untuk menegakkan diagnosa banding saya, untuk memvalidkan diagnosa banding saya. Seperti dulu saya contohkan pada teman-teman di kedokteran, itu bagaimana mereka menerapkan berpikir kritis dalam pengkajian dan penegakan diagnosa. Ya, seperti itulah seharusnya perawat juga melakukannya. Kemudian ada integritas intelektual yang berarti bahwa eh, sekalipun kita dituntut untuk berpikir kritis, ya, untuk selalu bertanya why dan how-nya, tetap teman-teman memiliki integritas sebagai perawat, kode etik sebagai perawat, etika profesional sebagai perawat yang tetap itu harus dijaga, ya. Dan kita kalau sudah menyandang profesi, ya, kata-kata atau istilah profesi, ya berarti kita harus menggunakan otak kita untuk berpikir, ya. Bukan hanya apa istilahnya, ya, bukan hanya kalau tadi saya bilang kerja seperti robot, bukan hanya menerima saja apa yang diperintahkan, tapi ada proses berpikir untuk mengembangkan diri. Kemudian berpikir kritis membutuhkan pola pikir yang terbuka. Karena tidak mungkin seseorang, khususnya perawat, bisa berpikir kritis kalau tidak mau menerima masukan demi masukan yang ada. Tidak mau menerima hasil penelitian yang terbaru misalnya. Yang saya contohkan, perawatan luka dulu pakai betadine, kemudian ada teori baru, hasil penelitian baru yang mengatakan bahwa betadine itu merusak jaringan. Ya, kalau kita tidak memiliki pola pikir yang terbuka, maka kita tidak akan mau menerima hasil penelitian itu dan akhirnya kita mengambil keputusan yang salah. Kemudian ada refleksi. Ya, dalam berpikir kritis itu ada proses mempertimbangkan kembali, tidak langsung apa ya, gerusa-gerusu lah kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesianya apa, terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Ya, berpikir kritis dalam pengambilan keputusan itu pasti ada saat di mana kita mempertimbangkan kembali apakah keputusan yang akan saya ambil ini, yang akan saya terapkan ini lebih besar manfaatnya atau tidak. Dan bahkan ketika keputusan itu sudah diambil dan diterapkan, kita juga perlu mengevaluasi apakah hasil dari keputusan yang kita ambil ini memang sudah menyelesaikan masalah atau belum. Keterampilan kognitif pemikir dalam berpikir kritis itu dia harus bisa memiliki kemampuan menganalisa yang kemarin kita sudah pelajari berkali-kali, kemudian harus memiliki kemampuan untuk eh, apa namanya, menerapkan standar. Itu sudah saya sampaikan juga bahwa apa namanya, kalau Anda menggunakan 3N, ya pakai apakah sini aturannya 3N. Kalau Anda menggunakan 3S, ya pakai aturannya 3S, dan itu standar yang sudah ditetapkan oleh 3N maupun 3S. Kemudian memiliki keterampilan untuk menentukan prioritas. Sudah jelaslah, contohnya adalah ketika teman-teman menegakkan diagnosa, beberapa diagnosa, teman-teman harus tahu mana ini prioritasnya. Mana ini yang harus saya kerjakan pertama kali berdasarkan kegawatan atau berdasarkan kebutuhan masuk. Memiliki keterampilan menggali data, tadi juga sudah saya contohkan, ya, saya ulang lagi bahwa pengkajian itu bukan untuk mengumpulkan data, tapi untuk menegakkan diagnosa, ketika sehingga kita tidak fokus untuk mengisi format itu supaya penuh, tetapi kita fokus menggali data. Ya, atau kalau bahasanya Nanda kemarin adalah in-depth
in-depth assessment, gitu ya. Jadi pengkajian yang mendalam, karena dengan menggali data kita juga mengasah kemampuan berpikir kritis kita. Oh, ini data ini kok kurang ini ya. Kemarin di seminar pun juga beberapa kelompok juga sudah saya sampaikan. Ini untuk menegakkan diagnosa ini berdasarkan SDKI belum bisa loh. Harusnya data apa lagi yang harus digali ketika Anda ketemu pasien seperti ini. Kemudian keterampilan dalam membuat rasional tindakan. Ini Anda juga sudah belajar ketika Anda membuat tabel intervensi. Itu kan di setiap intervensi yang teman-teman pilih, itu kan ada kolom rasional. Nah, dari kolom rasional itu kan teman-teman apa namanya, mencari alasan, reason kenapa tindakan ini teman-teman pilih. Lalu juga keterampilan untuk membuat prediksi. Prediksi di sini bukan meramal seperti dukun ya, tapi prediksi di sini adalah meramal dari konsekuensi-konsekuensi di setiap keputusan yang kita ambil. Ya. Oh, kalau saya mengambil keputusan ini, apa konsekuensinya? Kalau saya mengambil keputusan klinis ini untuk pasien, apa konsekuensinya? Itu adalah kemampuan prediksi dalam berpikir kritis itu harus kita punya juga. Jadi bukan meramal dari apa namanya hal-hal dari hal-hal yang abstrak, bukan meramal dari apa istilah imajinasi, bukan, tetapi benar-benar tahu konsekuensi ke depan dari setiap putusan yang kita ambil. Nah, berikutnya karakteristik berpikir kritis ada konseptualisasi, rasional beralasan, reflektif, bagian dari suatu sikap, kemandirian berpikir, berpikir adil dan terbuka, serta pengambilan keputusan berdasarkan keyakinan. Apa itu konseptualisasi? Konseptualisasi itu adalah saat-saat di mana teman-teman kemarin mempraktekkan saat pengkajian itu kan setelah data terkumpul teman-teman mencoba mencari pattern, pola, kelompok data yang bisa mengarah kepada suatu diagnosa. Nah, itu namanya konseptualisasi. Nah, jadi bagaimana kita membuat suatu konsep, membentuk suatu konsep dari hal-hal yang sudah ada. Kemudian rasional dan beralasan, artinya kita bisa memberikan argumen. Nah, ini contohnya ketika teman-teman saya ajari bagaimana diagnostik reasoning, gitu. Bagaimana memberikan alasan atau argumen diagnosa keperawatan yang sudah kita tegakkan. Nah, gunanya tidak hanya saat kita di pengadilan saja, itu kan kasuistik ya, tidak semua akan menuntut kita atau tidak semua keluarga akan menuntut dokter dan perawat, kan tidak, tapi yang paling utama adalah kita bisa memberikan argumen kenapa diagnosa keperawatan itu ditegakkan kepada pasien dan keluarganya. Itu yang penting ya, agar ya, yang saya katakan pertama kali, jangan sampai kita hanya dianggap sebagai pembantunya dokter. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini punya diagnosa loh, kita itu punya ilmu loh, kita itu punya tindakan keperawatan yang keren-keren. Jadi rasional beralasan ini adalah yang utamanya untuk pasien. Refleksi tadi juga sudah saya sebutkan ya, bahwa kita harus mampu merefleksikan keputusan yang kita ambil, kita harus menganalisis kesimpulan itu berdasarkan disiplin ilmu, fakta, ataupun kejadian yang ada. Nah, itu refleksi. Kemudian berpikir kritis itu adalah bagian dari suatu sikap, ya, karena ketika teman-teman sudah menyandang gelar profesi, ya, apapun profesi teman-teman, kalau dalam konteks ini kan profesi perawat ya, tentu eh, akan mengikuti gitu ya, bahwa suatu sikap seorang perawat yang profesional itu adalah mampu berpikir kritis. Kemandirian berpikir seorang perawat ataupun seorang manusia itu seharusnya memiliki kemandirian dalam berpikir, tidak mudah percaya pada suatu berita gitu ya, apalagi sekarang kan banyak hoax gitu ya, ya di media sosial atau di WA group. Itu seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis tidak langsung begitu saja misalnya dapat eh, message di WA group tentang sesuatu berita lalu langsung menyebarkan ke banyak WA group. Nah, itu berarti dia tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dan tidak memiliki kemandirian, karena oh,
mentang-mentang yang ngirim adalah orang yang lebih tua, berarti saya percaya saja pada orang yang lebih tua itu. Nah, ini artinya tidak memiliki kemandirian berpikir. Anda sebagai mahasiswa harus memiliki kemandirian dalam berpikir, menganalisis semua isu, menganalisis semua berita atau semua kejadian yang Anda terima itu dan memutuskan apa yang harus Anda lakukan berdasarkan analisis yang ilmiah. Ya, jadi tidak hanya langsung percaya begitu saja. Kemudian karakteristik yang keenam adalah mampu berpikir adil dan terbuka. Tadi juga sudah saya contohkan bahwa untuk berpikir kritis kita harus menerima ide-ide baru, ya kita harus mau menerima teori-teori baru, hasil-hasil penelitian terbaru, seperti itu. Kemudian pengambilan keputusan harus didasari dengan keyakinan. Setelah kita yakin bahwa semua data-data yang ada di pasien kita analisis dengan kemampuan critical thinking kita, ya Anda harus yakin ketika Anda menegakkan diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen injury fisik gitu ya. Terlepas nanti berikutnya, di hari berikutnya atau di shift berikutnya ternyata nyeri akutnya berubah, nah, terkait dengan banyak hal, ya enggak apa-apa, selama tadi proses critical thinkingnya sudah jalan. Jadi bukan asal, kalau saya bilang kemarin apa dukun, gitu ya, bukan asal Indonesia Raya, oh kalau pasien nyeri langsung nyeri akut, ya, ya enggak, tapi harus ada proses kenapa saya menegakkan diagnosa nyeri akut. Ya, kan nanti tetap ada apa namanya bimbingan dari perawat yang lebih senior ketika misalnya Anda sudah menegakkan nyeri akut berhubungan dengan agen injury fisik, ya, tapi kemudian perawat yang senior mengatakan, oh ini belum cukup untuk ditegakkan data ini. Oh tadi saya dari pasien dapat data yang lebih baru lagi, sehingga nyeri akut ini harus kita rubah, misalnya menjadi gangguan rasa nyaman misalnya, ya, supaya dengan menegakkan diagnosa gangguan rasa nyaman itu kita lebih efektif, efisien dalam melakukan asuhan keperawatan daripada menegakkan nyeri akut sendiri plus gangguannya rasa nyaman sendiri ada dua diagnosa. Tapi kalau menegakkan gangguan rasa nyaman aja, mungkin yang nyeri akut sudah termasuk dalam gangguan rasa nyaman itu kan tidak masalah. Tapi ada proses berpikir, ada proses argumentasi di situ. Ya. Jadi biasakan, ya. Kembali lagi saya bilang biasakan untuk menganalisis atau mencari argumen dengan diri Anda sendiri sebelum menegakkan diagnosa. Berikutnya model berpikir kritis, ya, mengingat sudah jelas ya, Anda harus memiliki ingatan terhadap teori-teori yang sudah Anda pelajari. Karena tanpa teori, Anda tidak mampu melakukan argumentasi. Tanpa teori, tanpa Anda banyak membaca, ya, tanpa Anda banyak belajar, ya, tentu Anda akan mudah saja menerima hoax demi hoax, ya, baik di bidang kesehatan ataupun di bidang non-kesehatan. Tapi ketika teman-teman banyak membaca, banyak belajar, ketika ada berita di WA group gitu ya, teman-teman bisa kemudian mengingat, kayaknya materi tentang ini tidak seperti ini deh, kayaknya eh, ilmu apa misalnya keperawatan yang sudah saya pelajari mengatakan atau menyampaikan hal yang berbeda dari pesan ini deh. Nah, itu namanya remembering. Jadi kita tetap harus banyak membaca untuk bisa banyak mengingat. Makanya PR saya yang tadi pagi itu di, diterapkan. Anda harus membaca setiap diagnosa Anda, satu hari satu diagnosa. Nah, supaya nanti lama-lama mengingat. Repeating, nah, barusan tadi juga saya sampaikan. Anda setiap hari Anda membaca satu diagnosa, kalau sudah selesai ulang lagi. Supaya nomor satu itu semakin banyak mengingat. Dengan adanya mengulang, mengingat, kita bisa memberikan alasan, kita bisa memberikan rasional dari diagnosa yang kita pilih, tindakan yang kita pilih. Ya. Kemudian reorganisasi, ini adalah kemampuan di mana kita me, apa istilahnya mengelompokkan prakteknya atau apa namanya. Contohnya adalah ketika kemarin
teman-teman melakukan pengajian lalu kemudian mengorganisasikan pengkajian itu kan sudah ada formatnya ya. Formatnya dari keluhan utama sampai yang paling terakhir itu ya terkait lab itu kan itu udah ada urutannya memang. Tetapi saat teman-teman mau menegakkan diagnosa kan teman-teman mencari dari berbagai apa itu halaman gitu ya dari berbagai data. Kemudian teman-teman mengorganisasi ulang, itu kan reorganisasi, mengelompokkan ulang data apa yang kira data apa yang bisa memvalidkan diagnosa yang akan saya pilih. Ya, teman-teman kan mencari dari berbagai halaman itu tidak hanya mencari di satu halaman saja datanya, tetapi juga dari halaman lain. Misalnya kalau nyeri kan teman-teman tidak hanya melihat dari data nyeri kenyamanan saja, tetapi juga mungkin melihat dari riwayat penyakit sekarang atau dari keluhan utamanya untuk mencari penyebab, juga bisa melihat dari diagnosa medisnya atau laboratoriumnya untuk mencari penyebabnya. Itu kan berarti teman-teman mengelompokkan ulang, mengorganisasi ulang dari data-data yang sudah ada. Kemudian mencari hubungan. Ini juga sudah kita praktekkan kemarin bagaimana ketika teman-teman membuat diagnosa aktual, diagnosa risiko, itu teman-teman harus tahu apa penyebabnya, apa faktor risiko yang menyebabkan diagnosa risiko itu, apa yang tertulis pada data, apakah memang benar trauma, apa kemarin contoh tumor di usus besar itulah yang menyebabkan nyerinya, itu kan teman-teman mencoba relating gitu ya, coba mencari hubungan antara penyebab dengan akibatnya. Lalu reflecting, merenungkan, ketika teman-teman membuat diagnosa ya direnungkan kembali. Apakah diagnosa yang saya tegakkan ini sudah tepat belum? Sesuai tidak dengan aturan SDKI? Sesuai tidak dengan kondisi pasien? Apakah ketika saya menegakkan diagnosa ini dan nantinya saya membuat rencana keperawatan, apakah intervensinya itu akan apa namanya akan menguntungkan pasien tidak, akan bermanfaat untuk pasien atau tidak. Itu namanya reflecting. Kemudian ini teori yang lain lagi ada 5 model berpikir kritis. Jadi terserah mau Anda mau pakai model yang mana untuk mengembangkan model berpikir kritis Anda. Tugas saya hanya menyampaikan model-modelnya gitu ya. Model eh, yang lain terkait dengan berpikir kritis, bagaimana mengembangkan berpikir kritis adalah think gitu ya. Think mungkin ini akan lebih mudah untuk diingat ya. Think, ya, think artinya berpikir kalau dilihat dari bahasa Inggrisnya, tetapi dalam model ini think merupakan singkatan dari total recall, habits, inquiry, new ideas, and creativity, dan knowing how you think. Itu kepanjangan dari think. Apa itu yang dimaksud total recall? Tidak beda jauh dengan tadi yang saya jelaskan di model sebelumnya, ada remembering gitu ya. Total recall berarti artinya Anda mengingat, mengingat apa yang sudah terjadi, mengingat apa yang sudah terjadi itu dari data yang ada, fakta yang ada, teori yang ada, itu seperti apa. Mau tidak mau nanti ketika Anda menjadi perawat, Anda harus ingat eh, contoh ya, Anda harus mengingat tekanan darah yang normal di usia dewasa itu berapa, nadi yang normal di usia dewasa itu berapa, nadi yang normal di usia anak-anak itu berapa. Itu total recall, itu perlu untuk sebagai dasar kita berpikir kritis. Kemudian dari situ kita mencari data. Datanya, tekanan darahnya pasien saya berapa? Ini normal atau tidak? Hemoglobin pasien saya itu berapa? Ini normal atau tidak? Itu kan mengingat total recall gitu ya. Jadi membandingkan data yang kita dapat di pengajian dengan memori kita dari teori itu. Itu yang T. Sekarang yang perlu dipahami dalam T ini adalah ya bagaimana menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat dan cepat. Ya, setelah data itu ada, ya bagaimana data tersebut dapat kita ungkapkan setiap saat. Berapa banyak data yang bisa kita simpan, bagaimana rumus untuk atau menghafal untuk meningkatkan memori. Ya, jadi apa namanya selain kita menghafal
apa tadi, satuan-satuan normal tadi, kita memang harus belajar menghafal itu kan. Awal kita, dasar kita untuk berpikir kritis itu adalah menghafal, memorize. Termasuk juga ketika teman-teman sudah melakukan asuhan keperawatan, data yang ada pada pasien, ya mau tidak mau teman-teman harus menghafal itu. Karena itu nanti bisa ditanya kapanpun, bisa digunakan kapanpun, misalnya saat diskusi dengan dokter, diskusi dengan perawat lain, atau diskusi dengan keluarga tentang asuhan keperawatan pasien Anda, ya Anda harus mengingat data itu tidak Anda tidak perlu apa namanya, ke nurse station atau kembali ke ruang perawat untuk mencari rekam medisnya pasien, berkasnya pasien untuk membuka ini kemarin berapa ya, gitu ya. Jadi total recall ini yang pertama tadi dari teori-teori yang ada, teman-teman harus belajar menghafal dari sekarang. Itu yang kedua adalah total recall dari data-data yang ada di pasien, yang mana ini akan bisa menjadi dasar kita untuk mengambil keputusan lebih cepat lagi. Kemudian yang kedua, habit atau kebiasaan. Ya, kebiasaan ini juga akan membantu kita dalam berpikir kritis ketika kita sudah mengembangkan pola apa namanya, bertanya why dan how tadi, sehingga berpikir kritis ini akan menjadi suatu tindakan yang apa ya, cepat untuk dilakukan karena kita sudah biasa menanyakan why dan how serta mencari jawaban dari setiap kejadian yang terjadi. Jadi mulai dari sekarang, Anda kan nanti akan terus belajar bagaimana membuat ASCII ya, sejak blok ini dan blok seterusnya sampai nanti Anda semester 8 skripsi itu kan Anda pasti akan belajar bagaimana membuat ASCII dari suatu dokumentasi pengkajian. Di situ Anda akan apa namanya, mencari pola Anda masing-masing gitu ya, mencari kebiasaan Anda masing-masing karena masing-masing orang punya tipe pembelajaran yang berbeda. Ya, kita atau saya tidak bisa memaksakan Anda, oh harus gini, kecuali untuk menghafal itu harus ya. Kalau Anda tidak hafal tekanan darah pasien dewasa, itu akan menghambat Anda. Ya, kalau Anda tidak hafal apa itu namanya frekuensi nadi, frekuensi RR pada pasien dewasa yang normal itu berapa, ya itu nanti akan menghambat Anda untuk berpikir kritis. Gitu ya. Tapi bagi mereka yang sudah menghafal, kemudian dari hafalan itu kemudian berlatih untuk bertanya why dan how dari setiap kejadian, akhirnya itu menjadi suatu kebiasaan. Dan ketika kebiasaan itu sudah terbentuk, Anda akan lebih cepat dalam mengambil keputusan. Ditambah dengan teori dan pengalaman, keputusan klinis yang Anda ambil itu akan lebih tepat juga. Ini contoh-contohnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Misalnya di suatu bangsa, ya, apa yang menjadi suatu kebiasaan di bangsa tersebut? Aktivitas apa yang menjadi suatu kebiasaan di bangsa tersebut? Mengapa kebiasaan itu berguna untuk pasien? Kemudian cara apa yang terbaik untuk mengembangkan kebiasaan tersebut sehingga apa namanya, ketika kita ketemu pasien dengan diagnosa yang sudah valid, ya kita juga secara secara cepat akan melakukan tindakan tersebut ke pasien. Kalau tadi dicontohkan di slide sebelumnya adalah tentang RCP. Tentu ini suatu kebiasaan pada bangsa, misalnya di bangsa-bangsa kritis, gitu ya, ICU, ya kan, atau NICU, PICU, ya. Tetapi untuk bisa melakukan RCP ini, teman-teman harus tahu nih, itu gunanya untuk apa, kenapa, bagaimana itu bisa menjadi suatu kebiasaan. Oh ya, karena pasien-pasien di ICU, pasien-pasien di PICU, NICU yang bangsa-bangsa kritis itu ya, diagnosa keperawatan yang muncul itu tentang jantungnya misalnya, gitu kan. Ketika ditegakkan diagnosa tentang jantung ini, maka ternyata secara teorinya tindakan yang bisa dipraktekkan untuk mengatasi diagnosa itu adalah RCP misalnya. Nah, itu kan nomor satu. Nomor dua, mengapa suatu aktivitas itu berguna? Mengapa RCP itu berguna ya? Dengan dilakukan RCP, jantungnya akan bisa berdetak kembali, misalnya seperti itu. Cara apa yang terbaik untuk mengembangkan kebiasaan? Tentu kita tidak bisa menunggu
ah, apa ya, bukan menunggu, tentu kita tidak kemudian membuat pasien itu menjadi kritis supaya bisa di RCP ya tidak ya, tapi bagaimana melatih perawat-perawat itu untuk melakukan RCP misalnya melalui pantau dan sebagainya sehingga ketika diagnosa keperawatan yang mendasari tindakan RCP itu muncul, teman-teman perawat di Bangsal itu bisa langsung melakukannya dengan cepat. Jadi tidak perlu apa namanya mikir sih gitu loh istilahnya, tidak perlu mikir sih oh ini datanya apa ya, ini datanya apa, oh diagnosanya itu kan lama ya, tapi ketika sudah melihat apa namanya eh, pasien seperti dengan kondisi tertentu seperti itu terus langsung nyantol, oh ini berarti harus di RCP nih, karena itu sudah jadi kebiasaan. Oke. Kemudian inquiry penyelidikan atau menanyakan keterangan ya, yang selalu saya ulang-ulang yaitu Anda harus bertanya why dan how ya, atau kalau mau latihan, kalau mau yang lebih lengkap lagi adalah 5W1H. Itu biasakan bertanya 5W1H terhadap semua data yang teman-teman dapat dari hasil pengkajian. Inquiry bisa diwujudkan melalui melihat sesuatu, menerima informasi, atau melakukan pengkajian. Inquiry juga bisa diwujudkan melalui mendapatkan kesimpulan awal dari hasil pengkajian itu sendiri. Dan kita juga mengakui keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, sehingga dengan mengakui keterbatasan pengetahuan yang dimiliki itu, kita akan mencari lebih dan lebih lagi gitu kan ya, karena dengan bertanya 5W1H itu tadi eh, kita jadi penasaran gitu loh, penisirin. Kita jadi penasaran itu ya, sehingga nomor 4 kita mengumpulkan data yang lebih lebih banyak lagi, apa istilah menggali lebih dalam lagi supaya masalah utamanya itu diketahui. Kemudian membandingkan informasi yang baru ini, hasil penggalian yang dari langkah 4 ini dengan yang data awal tadi. Lalu mengajukan pertanyaan netral. Data mana nih yang valid? Data mana? Apakah data ini melengkapi data yang sebelumnya? Apakah data yang sekarang ini kontradiktif dengan data yang sebelumnya? Apakah eh, data ini adalah data yang baru, yang bisa memunculkan diagnosa yang baru? Akhirnya ketika kita bertanya secara netral seperti itu, langkah berikutnya adalah menemukan satu atau lebih kesimpulan. Oh, ternyata diagnosa dengan data yang baru ini diagnosanya valid nih, nyeri akut. Atau malah dengan data yang baru ini tidak hanya nyeri akut yang bisa saya tegakkan, malah ada diagnosa yang lain. Lalu yang kedelapan, memvalidasi kesimpulan utamanya apa, diagnosanya akhirnya apa, dan alternatif untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Ini sudah kita praktekkan saat kita belajar menegakkan diagnosa itu kan ya, baik itu dari SDKI ataupun Nanda. Nah, itu prakteknya seperti itu, tapi secara teori langkah-langkahnya 8 ini untuk menemukan inquiry. Yang I, ini contohnya, misalnya contoh yang lain, jam 3 pagi perawat melihat lampu kamar pasiennya menyala. Kemudian perawat mendatangi dan menanyakan, pagi Bapak, gitu ya, saya lihat lampu kamar Bapak masih menyala. Ada yang bisa saya bantu? Pasien menjawab, saya baik-baik saja. Ya, tetapi ketika perawat melihat sekeliling apa namanya, tempat tidurnya pasien, perawat menemukan tisu di lantai dan melihat bahwa mata Tuan X atau pasien tadi merah dan luka. Dari ini kan langkah pertama ya, melihat sesuatu. Kemudian ada kesimpulan awal ya. Kalau di diagnosa kemarin, di tahapan diagnosa kemarin kita memikirkan diagnosa banding gitu kan ya. Kalau ini kita mencoba menyimpulkan awal, apa nih yang terjadi nih? Pasien mengatakan dia baik-baik saja, tapi kok ada tisu di lantai, kok matanya pasien merah dan bengkak. Kita bisa mendapatkan kesimpulan sementara tuh. Oh, mungkin klien atau pasien memang baik-baik saja, memang normal bangun jam segitu. Bisa jadi mata pasien merah karena pasien menggosok matanya akibat alergi. Misalnya kalau pasien memang punya alergi. Yang kedua, pasien baik-baik saja tapi tidak bisa tidur siang sehingga matanya merah dan bengkak. Artinya memang dia kurang tidur tuh, terbangun ya, sehingga dia kurang tidur. Atau kesimpulan yang ketiga,
Pasien tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, tapi dia tidak ingin bicara kepada siapapun tentang masalahnya. Mungkin dia ada masalah di emosinya, di pikirannya, mungkin habis nangis, gitu, ya, tapi dia tidak ingin perawat tahu tentang itu. Atau kesimpulan sementara yang keempat, pasien dalam kondisi tidak baik, tapi tidak tahu bagaimana untuk minta bantuan pada orang lain. Dia ingin ngomong, tapi tidak tahu caranya seperti apa. Nah, ini kan kesimpulan-kesimpulan sementara yang bisa kita apa namanya kita dapatkan dari hasil observasi ini. Sama seperti kemarin ketika Anda belajar menegakkan diagnosa kan, oh data-datanya ini, ya. Dari situ kita membuat kesimpulan awal atau kalau dalam penegakan diagnosa namanya diagnosa banding, gitu kan ya. Nah, setelah muncul kesimpulan awal atau diagnosa banding itu kan langkah berikutnya adalah memvalidasi, ya. Kalau kita lihat di langkah-langkah inquiry tadi kan, setelah mendapat kesimpulan awal, kita akui itu ada keterbatasan. Oh, berarti ini ada data yang masih kurang nih, ya kan? Oleh karena itu langkah 4 mencari data lagi. Itu yang dilakukan oleh perawat dengan divalidasi lagi, mencari data lagi, bertanya ke pasien, Bapak, itu kan, Anda menyatakan bahwa Bapak baik-baik saja, tapi saya melihat mata Bapak merah dan bengkak. Apa yang terjadi? Apakah Bapak bisa menceritakan pada saya? Saya ada di sini untuk membantu Bapak. Apapun masalah Bapak, sesuai dengan etika profesi kami tidak akan atau saya tidak akan menceritakan ke orang lain kecuali itu terkait dengan penyakit Bapak. Ya, dengan bertanya seperti itu, menyampaikan hal seperti itu kan kita bisa meningkatkan rasa percaya pasien ke kita, trustnya pasien ke kita, yang pada akhirnya pasien mau cerita. Dari situ ada data yang baru kan. Nah, data-data yang baru tadi kita bandingkan dengan data awal hasil observasi tadi sampai akhirnya setiap langkah-langkah di sini ini terpenuhi. Itu adalah langkah-langkah inquiry. Kemudian tahapan yang keempat dari think yaitu N itu adalah new ideas and creativity. Nah, berulang kali saya sampaikan tadi, dalam berpikir kritis kita memang dalam menerapkan asuhan keperawatan kita memang ada dibatasi dengan apa namanya aturan-aturan, ya, standar-standar asuhan keperawatan yang ada, gitu kan. Namun kita tetap harus memberi peluang dari kreativitas, ide-ide yang baru, hasil-hasil penelitian yang baru. Karena dengan adanya ide-ide yang baru, kreativitas ini, kita akan lebih memiliki banyak opsi untuk pengambilan keputusan klinis kita. Karena dengan adanya ide-ide baru ini kan kita memiliki insight yang baru. Ya, insight yang baru. Jadi daripada melakukan sesuatu yang seperti biasa, kenapa tidak mencoba sesuatu yang baru? Nah, N ini kebalikannya dari tetapi bukan berarti yang H lebih baik daripada N atau yang N lebih baik daripada H. Karena model think ini satu kesatuan, gitu ya. Ada beberapa kondisi di mana kita harus mengembangkan habits, jadi ya. Misalnya di kondisi-kondisi awal, ketika Anda masih pemula, ya Anda harus mengembangkan habits untuk berpikir kritis. Tetapi ketika Anda sudah senior, ya, Anda sudah sering merawat pasien, Anda tidak boleh terjebak pada kebiasaan itu. Anda harus mulai menantang pikiran Anda, menantang pola pikir Anda untuk mencari ide baru, mencari kreativitas yang baru, sehingga ide yang baru, kreativitas yang baru ini akan mempengaruhi habit. Nah, kalau misalnya, kembali lagi saya ulang contoh tadi ya, habitsnya awalnya adalah, oh kalau ada rawat luka dirawat dengan betadine, itu kan habits. Ya, untuk berpikir kritisnya, pokoknya diagnosa integritas kerusakan jaringan itu sudah ditegakkan, ya rawat luka jelas tindakannya itu, habitnya adalah dengan eh, betadine misalnya. Tapi ketika muncul ide baru, penelitian baru, teori baru, ya kita harus melakukan cara yang baru tersebut, gitu.
merubah kebiasaan yang ada dari yang menggunakan betadine jadi menggunakan NaCl gitu kan ya, rawat luka biasa, maksudnya apa, dengan NaCl itu kan membersihkan lukanya lalu membiarkan tubuh untuk meregenerasi jaringan atau kulit yang rusak integritasnya tadi. Kemudian mengembangkan habit yang baru. Yang tadinya habit yang lama adalah rawat luka dengan betadine, habit yang baru adalah rawat luka dengan apa tadi? NaCl, misalnya seperti itu. Jadi ini satu bagian ya. Jadi bukan untuk dipertentangkan antara new ID sini N dengan H, habits tadi. Kemudian K, knowing how you think. Mengetahui apa yang kamu pikirkan, sering disebut dengan metakognisi. Ini suatu kemampuan yang lebih tinggi lagi, ya, di mana saat kita mau mengembangkan berpikir kritis, pola berpikir kritis atau kebiasaan berpikir kritis, kita harus masuk dalam proses analisis kita sendiri, gitu. Jadi ketika kita mau menegakkan diagnosa, misalnya kita kan berpikir nih, ini data apa yang valid, ini data apa yang apa yang bisa saya tuliskan untuk menegakkan diagnosa ini berdasarkan SDKI. Itu kita sek gitu ya. Misalnya contohnya ya, oh, sebentar, tadi kan saya mikirnya gini ya. Apa jangan-jangan saya salah mikir nih. Jadi kita menganalisis apa yang kita pikirkan sendiri dalam di tengah-tengah proses berpikir itu. Nah, juga ketika Anda ingin membuat suatu keputusan, oh saya mau pergi ke sini, gitu ya, oh tadi kan saya mau pergi ke sini dengan cara ini, kira-kira cara itu benar enggak ya? Jadi kan Anda dalam proses berpikir tadi, Anda berpikir gitu ya. Nah, itu namanya metacognition. Ya, jadi proses mengetahui di antara atau di tengah-tengah kita berpikir. Nah, ini memang cara yang lebih tinggi lagi, ya, cara yang lebih expert lagi. Makanya dia ada di belakang, dia think gitu ya. Dari yang paling mudah total recall, habits, lalu mengembangkan inquiry, gitu ya, lalu mengembangkan new ideas, creativity. Nah, yang terakhir adalah K ini adalah metakognisi. Ya, mengana apa ya, proses mengetahui, proses berpikir di tengah-tengah proses berpikir kita sendiri. Sehingga kita sebelum mengambil keputusan itu kita bisa apa namanya meyakinkan diri kita oh bahwa ini keputusan yang tepat karena tadi saat kita menganalisis apa yang kita analisis sendiri gitu ya, dan akhirnya keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang terbaik untuk si pasien. Berikutnya adalah tentang 7 metode penyelesaian masalah. Ini untuk apa ya istilahnya, melengkapi ya materi kita sebelumnya tadi pagi tentang problem solving skill. Bisa menggunakan debat, yaitu adu argumentasi, bukan debat kusir ya, tapi adu argumentasi dengan reasoning-reasoning yang ada. Bisa individual decision, berdebat dengan diri sendiri. Ini benar nggak ya? Kemarin dulu pas waktu kuliah saya diajarin seperti ini, tapi kok pas kerja saya dapat seperti ini, benar nggak ya? Jadi apa ya, diskusi dengan diri sendiri. Kemudian group discussion gitu ya, ada sekelompok orang misalnya dalam hal ini sekelompok perawat gitu ya, memperbincangkan kasusnya misalnya dalam apa namanya, kalau di ruangan itu ada yang namanya ronde keperawatan, ada yang namanya case conference. Nah, di situ tidak hanya perawat yang berdiskusi tapi juga dokter, ahli gizi, fisioterapis, apoteker juga berdiskusi tentang asuhan keperawatan pasien. Kok ini ada pasien yang sudah diasuh, yang sudah dirawat kok enggak ada perbaikan nih. Itu ada grup discussion antar tenaga kesehatan. Bisa juga penyelesaian masalahnya dengan persuasi, bujukan, gitu ya. Bisa dengan propaganda yang mengulang-ulang menggunakan media sosial, menyebarkan informasi-informasi terkait dengan sesuatu. Ini banyak dilakukan saat apa namanya pilpres kemarin gitu ya, ketika hasil survei menempatkan beberapa calon di bawah yang dimau, kemudian ada propaganda itu kan, mungkin Anda kenal dengan istilah buzzer gitu ya, buzzer yang ada di media sosial itu termasuk dalam propaganda-propaganda atau coercion yang menyelesaikan masalah dengan mengancam atau menggunakan kekuatan, misalnya saya sebagai pimpinan itu ya,
karena anak buahnya tidak manut, ya saya gunakan paksaan, gitu ya, saya gunakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah, misalnya seperti itu. Itu dalam beberapa konteks bisa baik, bisa juga buruk, gitu ya, tergantung. Misalnya contoh ya Korea Utara lah, misalnya seperti itu ya. Itu kan coercion, mengancam atau menggunakan kekuatan. Itu bisa baik, itu bisa buruk, gitu ya. Kemudian kombinasi dari beberapa metode dari 1 sampai 6 itu. Seringnya dalam menyelesaikan masalah ketika kita mau mengambil keputusan klinis pada pasien, ya, kita seringnya menggunakan kombinasi beberapa metode. Jarang kita menggunakan yang metode 6 ya. Kalau ke pasien ya, kalau ke pasien itu jarang. Ya. Kalau ke pasien itu jarang. Tapi kalau dari kepala ruang ke perawatnya itu bisa terjadi. Ya, kalau misalnya contoh ya, apa yang tadi saya sempat singgung, nah, tentang perawat perawat di rumah sakit jiwa itu yang menolak untuk melakukan asuhan keperawatan jiwa karena menurut dia gangguan jiwa itu karena gangguan jin setan sehingga tidak bisa dilakukan tindakan keperawatan, harusnya pakai spiritual itu ya. Nah, kepala ruang bisa mengancam, bisa memaksa si perawat ini untuk melakukan pekerjaannya berdasarkan profesionalisme perawat, berdasarkan ilmu keperawatan, profesi keperawatan, bukan berdasarkan keyakinannya. Itu bisa dilakukan, tetapi jarang lah ya. Bisa juga perawat memaksa pasien untuk melakukan sesuatu gitu ya, karena menurut apa namanya perawat, perilaku pasien itu nanti akan merugikan dirinya sendiri dalam proses apa namanya proses asuhan keperawatannya. Misalnya pasien ngeyel tidak mau melakukan terapi tertentu gitu ya, pada terapi itu untuk supaya dia sehat, itu perawat bisa saja memaksa gitu ya, tetapi memang itu apa ya, jarang ya, pilihan terakhir lah ya. Pilihan terakhir. Kemudian ada juga aspek-aspek berpikir kritis, relevans, mencari keterkaitan antar data-data yang ada, importance, mengetahui seberapa penting isu atau masalah yang dihadapi, novelty, ada kebaruan dari sisi pikiran, baik membawa baik dalam membawa ide-ide atau informasi baru atau dalam sikap menerima ide-ide orang lain, outset material menggunakan pengalamannya sendiri atau bahan-bahan yang diterima dari perkuliahannya selama dia jadi mahasiswa untuk mengambil keputusan klinis. Kemudian ambiguity clarified, ya, kemampuan untuk mencari penjelasan atau informasi lebih lanjut jika dirasa ada ketidakjelasan, linking ideas, menghubungkan fakta, ide, pandangan, untuk mencari opsi-opsi ya keputusan yang bisa diambil, dan justification atau memvalidasi atau memberikan justifikasi, atau kalau bahasa kemarin adalah reasoning gitu ya, memberikan alasan pembelaan terhadap keputusan yang dia. Dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman sudah bisa memahami bahwa itu sudah kita apa namanya praktekkan selama 2 minggu kemarin, gitu ya. Ini kan tadi teori-teorinya, prakteknya malah sudah kita kerjakan. Harapannya adalah ketika teman-teman kemarin sudah mempraktekkan itu dan sekarang tahu teorinya, itu teman-teman nyambung gitu loh. Kalau saya menjelaskan ini di awal, teman-teman tidak ada gambaran ngopo gitu. Tapi kalau teman-teman kemarin sudah kita praktekkan dan sekarang ada teorinya, harapannya adalah teman-teman nyambung ya, dari materi yang tadi pagi termasuk materi yang ini yang berpikir kritis, teman-teman nyambung. Oh, yang kemarin itu namanya berpikir kritis toh. Oh, yang kemarin itu namanya mengambil keputusan klinis. Untuk mengambil keputusan klinis itu saya harus berpikir kritis, gitu ya. Nah, simpulannya dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, fungsi berpikir kritis dalam perawat itu yang pertama, tentu jelas ya, itu akan berguna dalam asuhan keperawatan kita. Yang kedua, membedakan isu-isu dalam keperawatan, mana yang penting, mana yang tidak penting. Yang ketiga, mengidentifikasi, merumuskan diagnosa atau masalah keperawatannya. Yang keempat, bisa menganalisis hubungan dari masing-masing indikasi, penyebab, tujuan, serta tingkat hubungan terkait dengan data-data yang ada. Kemudian dengan berpikir kritis kita juga bisa menganalisis argumen dari tindakan atau diagnosa yang kita tegakkan ya. Kemudian
Dengan berpikir kritis kita juga bisa menguji asumsi-asumsi yang berkembang dalam keperawatan. Misalnya ada asumsi terkait dengan melakukan perawatan luka itu harus gini. Kita bisa menguji asumsi itu apakah asumsi itu benar atau tidak. Kayak kemarin dengan COVID, untuk mengurangi apa namanya penyebaran COVID perlu hand sanitizer. Misalnya kita bisa menguji apakah hand sanitizer itu sama efektifnya dengan cuci tangan. Itu kalau kita memiliki kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis juga berfungsi untuk melaporkan data dan petunjuk-petunjuk yang akurat dalam keperawatan. Juga membuat dan mengecek dasar analisis dan memvalidasi data keperawatan yang ada. Kemudian berpikir kritis juga berfungsi untuk merumuskan dan menjelaskan keyakinan kita tentang tindakan yang kita lakukan, bahwa tindakan yang kita lakukan ini benar, karena sudah ada argumen di belakang itu. Lalu memberikan alasan-alasan yang relevan terhadap keyakinan dan kesimpulan tersebut, merumuskan dan menjelaskan nilai-nilai keputusan dalam keperawatan atau dalam asuhan yang kita berikan. Kemudian juga mencari alasan-alasan reasoning tadi, dan yang terakhir berfungsi untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan di awal, berpikir kritis itu tidak hanya saat kita mengkaji, tidak hanya saat kita menegakkan diagnosa, memprioritaskan diagnosa, memilih luaran atau intervensi, tetapi juga berpikir kritis itu digunakan saat kita melakukan tindakan dan mengevaluasi. Ya, kalau di evaluasi hasil itu di poin A yang kemarin kita contohkan itu ya, berpikir kritis untuk mengetahui tujuan tercapai atau tidak ya gampang. Berpikir kritisnya adalah lihat dulu tujuannya, kemarin mau dari skor berapa ke skor berapa, awalnya skor berapa, setelah dikasih tindakan hari pertama sekarang skor berapa. Dari situ kita menganalisis tujuan tercapai atau tidak. Dari tujuan tercapai atau tidak itu tadi kita menganalisis lagi rencana apa yang akan kita lakukan ke depan. Apakah intervensinya tetap kita pertahankan, setelah 1 hari ini kita melakukan tindakan ternyata dia naik sebagian, ataukah perlu kita tambahkan intervensi supaya naiknya lebih cepat. Nah, itu kan kegiatan berpikir kritis. Ya, jadi intinya berpikir kritis itu perlu kita lakukan, perlu kita jadikan kebiasaan kita sejak teman-teman masih mahasiswa ini, supaya nanti ketika ketemu pasien, merawat pasien dari tahap pengkajian sampai tahap dokumentasi, semuanya didasari dengan berpikir kritis, sehingga keputusan klinis yang kita ambil dalam setiap tahapan tadi benar-benar bermanfaat untuk pasien. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tentang berpikir kritis. Sama seperti tadi pagi ya, habis ini teman-teman akan mengerjakan post test dan hanya teman-teman yang mendapatkan nilai 100 yang akan saya akui sebagai presensi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap sehat semuanya dan sukses untuk ujiannya besok. Saya akhiri. Selamat siang.